Assalamualaikum positive people, Aksanisan Lansir dari andalastourism.com. Masjid Raya Sumatera Barat salah satu destinasi religi yang menarik dikunjungi di Kota Padang. Masjid megah bernuansa adat Minang ini memiliki konstruksi bangunan yang unik dan dirancang tahan gempa loh. Masjid Raya Sumatera Barat merupakan bangunan masjid yang memiliki arsitektur unik. Arsitektur masjid tersebut tidak memiliki kubah seperti masjid-masjid pada umumnya. Pada masjid raya ini berbentuk lancip pada ujung kiri dan kanan, yang mana ada 4 ujung sehingga nampak seperti rumah gadang. Konstruksi Masjid Raya Sumber ini memiliki 3 lantai utama. Lantai kedua yang menjadi ruang utama dimanfaatkan sebagai tempat sholat, yang mana dapat menampung jamaah sebanyak 20.000 orang. Karena masjid ini merupakan masjid terbesar yang ada di Sumatera Barat, selain itu tempat parkir masjid juga tersebut sangat luas. Sebab itulah Masjid Raya menjadi ikon Kota Padang. Selain itu, bangunan unik yang dimiliki masjid ini juga menjadikannya sebagai tempat wisata religi. Biasanya banyak fotografer yang datang untuk mengambil gambar. Meskipun demikian, tetap saja fungsi utama masjid di sini adalah untuk sholat dan beribadah. Daya tarik yang dimiliki Masjid Raya Sumatera Barat. Pertama, masjid bernuansa adat Minang. Hal menarik yang ada di masjid ini adalah adat Minangnya yang begitu kental. Hal ini dapat dilihat corak dan ukiran dindingnya. Ukiran tersebut sangat khas adat Minangkabaunya. Pengunjung pun dapat melihatnya di ruang utama. Selain itu, pada bagian mihrabnya dibuat seperti Hajar Aswad yang ada di Mekah. Di sekitarnya terdapat ukiran Asmaul Husna yang dibuat berwarna emas. Adapun kaligrafi yang terpampang indah di ruang utama. Kedua, tidak memiliki kubah. Masjid Raya Sumatera Barat ini tidak memiliki kubah, melainkan dibuat mirip rumah gadang, di mana bentuknya ada segi 4, di setiap ujungnya dibentuk lancip yang menjulang ke atas menggunakan baja. Meskipun demikian, sebenarnya 4 sudut lancip dari atap Masjid Raya ini memiliki arti yang Islamik, di mana 4 sudut tersebut merupakan wujud simbolik 4 kain yang digunakan oleh Khulafaur Rasyidin untuk memindahkan batu dari surga, yakni Hajar Aswad. Selain itu, maksud dari atap yang tidak ada kubahnya adalah wujud dari adat yang didasarkan atau disyariatkan oleh agama Islam, di mana dasar yang digunakan sesuai Al-Quran dan hadis. Fakta ketiga, masjid dengan 1000 pintu angin. Desain masjid yang diketuai oleh Rizal Muslimin ini memiliki julukan masjid dengan 1000 pintu angin. Hal tersebut dikarenakan Masjid Raya Sumatera Barat ini memiliki pintu yang sangat banyak, sehingga nampak indah dan megah. Namun bukan hanya itu saja yang membuat masjid ini nampak megah, tapi juga menara tinggi yang ada di samping masjid. Menara tersebut mempunyai corak layaknya Masjid Nabawi, yaitu masjid yang ada di Madinah. Fakta keempat, tahan terhadap gempa. Masjid ini memang sengaja dibuat tahan gempa oleh para arsitekturnya. Ketahanan masjid terhadap gempa yaitu bermagnitudo 10. Lahan yang digunakan pun sangat luas, yaitu sekitar 40.000 meter persegi lebih. Oleh sebab itu, tempat ini dapat menampung banyak jamaah, yakni sekitar 20.000 jamaah. Selain itu, ada juga lahan parkir yang memang sengaja dibuat sangat luas. Tentu sangat mudah sekali untuk menjumpai Masjid Raya yang ada di Sumatera Barat ini, sebab letaknya berada di pusat Kota Padang, lebih tepatnya di Kecamatan Padang Utara. Anda pun bisa mencari Jalan Hatip Sulaiman yang ada di Kelurahan Parakopi. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa mencari di Google Maps. Saat positive people berlibur ke tempat ini, kita bisa menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Untuk itu, kita yang berasal dari luar kota maupun dari luar Pulau Sumatera bisa naik pesawat ke Padang atau menggunakan jalur darat. Fakta dan sejarah Masjid Raya Sumatera Barat. Sebenarnya, rencana pembangunan Masjid Raya ini sudah sejak tahun 2005, sebab pemerintah setempat menganggap Padang belum memiliki masjid yang bisa menampung jamaah yang banyak. Apalagi pertemuan antara dua kepala negara, yakni Malaysia dan Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang mana panitianya bingung memilih masjid yang tepat untuk sholat Jumat, sehingga Masjid Agung Tengah Sawah di Bukit Tinggi yang dipilihnya.
Hal ini menjadi latar belakang dibangunnya Masjid Raya Sumatera Barat ini. Dikarenakan masalah historis, masjid ini pun akhirnya dibangun di Jalan Khatib Sulaiman. Untuk desainnya sendiri, Pemprov setempat mengadakan sayembara di tahun 2006. Mimpi ini sampai saya respon kepada sahabat. Apa karena melalui makanan atau melalui perdamaian? Pada saat itu Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, kita juga mereka untuk meningkatkan umrah. Maka disebut dengan Fi'ali atau Zulhulaimah. Itu meningkat maknanya yaitu Zulhulaimah. Zulhulaimah ke Madinah lebih kurang 12 km. Berangkat kita dari Masjid Nabawi Madinah menuju Zulhulaimah. Dulu di Zulhulaimah kita duduk berniat salat, kemudian kita di sana berniat haji. Ini saja berkurang di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas
Sayembara tersebut diikuti oleh peserta sebanyak 323 orang dengan desain sebanyak 71 desain. Sayembara ini diseleksi oleh juri. Hadiahnya juga sangat besar nih, yaitu sekitar 150 hingga 300 juta. Akhirnya desain Rizal Muslimin yang dipilih dengan bentuknya yang unik dan tanpa kubah. Namun hal itu menuai banyak polemik hingga polemik tersebut reda dengan sendirinya akibat adanya gempa di tahun 2007. Hingga di tahun tersebut tepatnya 21 Desember bangunan ini resmi dimulai. Hal ini ditandai dengan diletakkan batu pertama. Gaya arsitektur Masjid Raya Sumatera Barat. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Masjid Raya Sumatera Barat ini memiliki banyak keunikan, di mana keunikan tersebut memiliki makna yang luar biasa. Salah satunya adalah kain yang digunakan untuk memindahkan batu Hajar Aswad. Hal ini terjadi saat suku Quraisy Mekah berselisih pendapat tentang siapa yang berhak memindahkan batu tersebut saat merenovasi Ka'bah selesai. Sehingga Nabi Muhammad SAW memutuskan meletakkan batu pada sehelai kain di mana setiap ujungnya ada perwakilan yang memegang. Inilah inspirasi membuat masjid tanpa kubah. Denah dasar masjid satu ini luasnya lebih dari 4.000 meter persegi. Pada bangunan utamanya, konstruksinya dirancang untuk menyesuaikan kondisi Provinsi Sumatera Barat yang seringkali terjadi gempa dengan kekuatan besar, sehingga ada sekitar 631 tiang yang menopang masjid ini, masing-masing berkedalaman 7,7 meter dengan diameter 1,7 meter. Saat ini kondisi topografi Masjid Raya ini keadaannya masih berupa rawa sehingga kedalaman fondasi tidak dipatok. Sebab hal itu untuk menyesuaikan titik jenuh terhadap tanah. Nah, itu sedikit fakta unik tentang Masjid Raya Sumatera Barat yang bisa menjadi tambahan wisata religi atau destinasi wisata ke Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Jangan lupa di subscribe Aksa Nation.
أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.